Assalamualaikum Sobat Cantik, Masya Allah nggak kerasa ya lebaran sebentar lagi. Jadi aku tuh lagi bingung banget untuk nambah koleksi baju lebaran aku. Karena kan lebaran ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Gimana kalau misalnya kalian temenin aku buat belanja baju lebaran aku? Yuk ikutin terus. Just say Allah, Allah. Assalamualaikum Sobat Cantik, happy weekend. Kali ini Clara Sinta akan belanja dan juga merekomendasikan mix and match outfit muslimah untuk jalan-jalan di akhir pekan. Kira-kira seperti apa ya? Yuk ikutin aku. Assalamualaikum Kak Amira. Hai, waalaikumsalam. Hai, apa kabarnya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Ini aku nih Kak, boleh bantuin aku nggak sih? Aku tuh lagi bingung banget. Nah, rekomendasi dari Vizu sendiri ada nggak sih outfit yang cocok buat aku yang cantik? Ada dong Kak. Ada? Oke, mari kita beralih ke sini ya. Jadi ini adalah salah satu Raya Collection dari Vivi Zubedi. Ini namanya Lineage Dress. Ini ada warna black, terus juga ada beige, brown, olive, dan red gitu. Nah ini juga merupakan salah satu koleksi sarimbit pertama dari Vivi Zubedi. Nah, kalau motif dari Vivi Zubedi sendiri ini terinspirasi dari apa sih? Soalnya kan motifnya lucu tuh. Betul. Jadi kalau misalnya untuk Vivi Zubedi sendiri, memang kan kita karakternya ini bold ya Kak ya. Jadi karakternya bold dan dikombinasikan dengan pattern khasnya dari Vivi Zubedi. Jadi ada pattern monogram dari Vivi Zubedi, seperti itu. Tapi ya namanya juga lebaran ya, pengennya kan ngikutin tren ya. Betul. Nah, kalau Vivi Zubedi sendiri punya tren khusus nggak sih untuk lebaran ini? Atau ngikut-ngikut aja gitu? Ada nggak tren Ada khususnya? dong. Apa tuh? Jadi kalau misalnya untuk tren khusus dari Vivi Zubedi, tentunya pastinya kita akan tetap dengan ikonik dari pattern monogram Vivi Zubedi. Oh, yang mewah ini Betul. ya patternnya ya. Dan juga kita mengeluarkan koleksinya yang pertama sarimbit, lalu yang kedua tentunya pastinya kita ada kaftan. Oh, ada kaftan? Ada kaftan juga. Yang mana tuh Kak? Untuk kaftan yang ini Kak. Yang ini untuk kaftannya. Wow, mewah banget. Iya, ini untuk kaftannya. Namanya Aluria Kaftan. Dia bahannya dari premium silk emboss. Dan daripada aku bingung mau pilih baju yang mana, mending langsung saja ya aku cobain. Kira-kira mana ya yang paling cocok buat aku? Sahabat cantik, kalau kalian suka outfit yang monokrom hitam dan putih, look yang satu ini memang cocok untuk kamu. Ya, meski terlihat simpel, namun detail di bagian lengannya membuat busana ini terlihat simpel dan tetap bold. Outfit ini semakin mewah dengan padu padan scarf motif serupa dengan bajunya, jadi menambah kesan elegan. Walk straight through the dark when you know there's light at the end. Oh, just live it and breathe. Nah, buat kamu, para pencinta kaftan, look yang satu ini pasti cocok banget untuk dipakai di hari raya. Ya, perpaduan kaftan yang didominasi warna merah dan corak khasnya membuat tampilan aku jadi semakin anggun dan keren kan? Try and believe it, try and believe. Lalu kita padukan dengan kerudung berwarna hitam polos agar look bajunya tetap stand out. You'll be there to wipe your eyes. Sahabat cantik, selain belanja, kali ini aku juga mau bagi-bagi rezeki untuk warga sekitar. Kira-kira siapa ya yang beruntung? Jadi, waktu penanda sahur akan berakhir disebut Apa ya? Imsak. benar banget, Masya Allah. Berapa rakaat sholat witir yang dikerjakan? Jawabannya belum loh. Pertanyaannya belum loh, Masya Allah, suami soleha. Jadi diserahkan ke istrinya aja. Selamat Mbak untuk Mbaknya. Sama-sama. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Masya Allah, keren banget. Nah ini langsung kita sediakan untuk istri tercinta. I'm walking. Sahabat cantik, terima kasih ya sudah menemani aku belanja koleksi baju untuk jalan-jalan di akhir pekan. Jangan lupa terus menyaksikan cerita di balik hijab hanya di Trans TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your results can touch the stars, and only God can.
Siapa yang menyangka sosok istri penyabar memang cocok disematkan kepada Asiyah binti Muzahim. Dia adalah istri Fir'aun, penguasa zalim yang menganggap dirinya Tuhan. Then why should I let them go? Because God demands it. And where is he? This God of yours, I see my gods, my priests. Pernikahan antara Asiyah dan Fir'aun pun cukup terbilang pelik lantaran diwarnai unsur pemaksaan. Seperti yang kita ketahui, Fir'aun bisa memperistri Asiyah merupakan bentuk penjajahan dan penindasan. Ketika Fir'aun dalam kesendirian karena ditinggal mati oleh istrinya, ia mendengar kabar bahwa ada gadis jelita keturunan keluarga Imran yang bernama Asiyah. Fir'aun tergoda oleh berita itu, karenanya ia mengutus Hamam untuk melamarnya, namun lamaran itu ditolak oleh Asiyah. Selain itu, Asiyah binti Muzahim juga terkenal dengan kesabaran dan keimanan yang teguh di tengah kekejaman Fir'aun. Karena Asiyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman. Hubungan antara ia dan Fir'aun yang kafir tidak menjadi mudarat bagi Asiyah sedikitpun, karena Asiyah memang memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran dan amal perbuatannya. Karena itulah disebutkan di dalam Al-Quran, Asiyah merupakan salah satu wanita mulia yang telah dijamin surga oleh Allah. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Wanita paling utama di surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Selain itu, seperti yang kita ketahui, kisah percintaan Fir'aun dan juga Asiyah binti Muzahim nampaknya begitu luar biasa, bahkan saking mencintai sosok wanitanya itu, Fir'aun sampai tak berdaya untuk menolak apapun yang diminta oleh Asiyah. Seperti ketika jika Asiyah menemukan bayi kecil Musa yang dihanyutkan dengan sebuah kotak di sungai Nil. Asiyah yang kala itu ngotot ingin merawat Musa, padahal ketika itu Fir'aun ingin semua bayi yang terlahir laki-laki dibunuh. Fir'aun takut ramalan para ahli tafsir mimpi yang menyebut bahwa bakal terlahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan menghancurkan Mesir bakal jadi kenyataan. Maka dia pun memerintahkan semua bayi laki-laki dibunuh. Namun, dia tak berkuasa ketika Asiyah meminta untuk merawat bayi kecil bernama Musa tersebut, hingga akhirnya Musa beranjak dewasa dan menjadi nabi. Pada awalnya pernikahan pasangan ini sangat bahagia, apalagi Asiyah menjadi istri dari seorang raja yang hebat di zamannya. Namun kebahagiaan berubah menjadi penderitaan sejak Fir'aun menjadi raja yang zalim dan semena-mena. Selain sebagai raja, Fir'aun mengaku dirinya adalah Tuhan dan meminta rakyatnya untuk menyembah. Asiyah pun tidak bisa menerima perbuatan Fir'aun. Dia tidak mau menganggap suaminya adalah Tuhan dan menyembahnya. Tetapi Asiyah tetap sabar menghadapi sifat buruk suaminya itu. Bahkan dia rela mengorbankan nyawa dalam menghadapi perlakuan jahat sang suami. Dalam kitab Uqudul Lujain, Syekh Nawawi Al-Batani menceritakan hikayat awal keimanan Asiyah dari keberhasilan Nabi Musa alaihissalam mengalahkan tukang sihir suruhan Fir'aun. Seorang penguasa yang dikenal otoriter dan mengaku dirinya sebagai Tuhan ini menantang Nabi Musa adu kebenaran dengan saling unjuk kebolehan kala itu. Asiyah yang menyaksikan peristiwa tersebut akhirnya meyakini ajaran Nabi Musa. Mukjizat telah terbentang dan kebatilan terbukti gugur di hadapan kebenaran tauhid. Istri Fir'aun ini pun akhirnya mantap untuk menyatakan beriman. Namun, Fir'aun betul-betul tidak terima dengan keputusan istrinya. Lalu ia mengikat kedua tangan dan kaki Asiyah pada 4 buah tiang. Tubuhnya dipaksa menatap sengatan matahari. Fir'aun dan pengikutnya lantas meninggalkan Asiyah begitu saja di tengah padang pasir. Penderitaannya nyatanya belum berakhir, karena beberapa saat kemudian Fir'aun memerintahkan anak buahnya melemparinya dengan batu besar. Dalam perih Asiyah bertutur, "Wahai Tuhanku, dirikanlah rumah untukku di sisimu di dalam surga."
mendapatkan perlindungan dan kemuliaan. Jangan lupa untuk menyaksikan tayangan inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.